Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada pagi ini kita akan masuk ayat ke-71 surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Allah di sini menyatakan, dan orang-orang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, satu sama lain saling menolong, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa yuqimuna sholata, mereka menegakkan salat, wa yutuna zakata, mereka mengeluarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka mentaati Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini kebalikan dari ayat ke-67 surat At-Taubah, di mana pada ayat 67 surat At-Taubah Allah mensifati orang-orang munafik, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di. Maka kebalikan dari ayat 67, pada ayat ke-71 ini Allah mensifati orang-orang mukmin dengan sifat-sifat yang dibeberkan satu persatu. Yang pertama, Allah mensifati orang-orang mukmin itu ba'duhum awliya'u ba'din, satu sama lain menjadi wali atau pelindung dan penolong atas yang lainnya. Di dalam buku tafsir atau kitab tafsir Safwatut Tafassir ini dijelaskan atau diterangkan dengan kalimat hum ikhwatun fid din yatanasaruna wa yata'adaduna, mereka adalah bersaudara dalam agama, mukmin satu dengan mukmin lain, termasuk mukmin dan mukminah. Yatanasaruna, mereka saling menolong dan juga saling melindungi satu dengan yang lain. Itu makna ba'duhum awliya'u ba'din. Di dalam hadis bahkan disebut yashudduna ba'duhum ba'da, mereka saling merekatkan. Jadi al-muslim lil muslim itu kalbannan, muslim satu dengan muslim yang lain seperti sebuah bangunan yang yashuddu ba'duhum ba'da, satu sama lain saling merekatkan. Jadi kalau bata tanpa semen itu bisa kuat, ada teknik menyusunnya, jadi tidak rata dari bawah ke atas begitu susunannya rapi, tapi ada persilangannya. Sama seperti kita menumpuk kardus atau menumpuk barang, biasanya ada tekniknya atau triknya supaya barang itu kuat ya, susunannya. Begitulah orang-orang mukmin, sifatnya satu dengan yang lain. Jadi Allah telah mempersaudarakan mereka, Allah sendiri yang persaudarakan, bukan kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara satu sama lain. Maka dari itu
Di antara mereka bisa menjadi wali atas yang lainnya jika tidak dijumpai wali nasabnya dalam banyak perkara, baik urusan-urusan pernikahan atau urusan perceraian atau urusan-urusan lainnya. Sifat ini bertentangan dengan ayat sebelumnya yang kita singgung ketika Allah mensifati orang-orang munafik, ya. Satu sama lain di antara mereka. Pada ayat 67 Allah menyatakan dengan kalimat ba'duhum mim ba'din. Berbeda dengan ayat ketika Allah mensifati orang mukmin ba'duhum awliya'u ba'din. Ada kalimat auliya-nya pada sifat orang-orang mukmin. Artinya auliya dari kalimat wali, menjadi pelindung, menjadi penjaga, menjadi backingan. Sementara orang munafik tidak Allah sisipkan kalimat itu. Allah hanya di sini mencantumkan ba'duhum mim ba'din. Satu sama lain orang-orang munafik itu sama aja. Artinya sesungguhnya mereka tidak loyal sebagaimana orang-orang mukmin atas orang mukmin yang lainnya. Mereka sama-sama, orang munafik itu bisa bekerja sama, satu chemistry, ya, karena kepentingannya sama. Begitu kepentingannya hilang, maka masing-masing di antara orang munafik itu tidak peduli dengan rekannya yang lain. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin tidak berbicara atas dasar kepentingan, tapi bicara atas dasar akidah bahwa Allah telah persaudarakan dirinya dengan orang-orang mukmin lain. Ini sifat pertama yang Allah cantumkan. Kemudian sifat berikutnya yang Allah beberkan di sini, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalimat amar ma'ruf nahi munkar ini juga mirip pada ayat 67 ketika Allah mensifati orang munafik, tapi terbalik. Orang munafik itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sementara kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita adalah orang-orang yang diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas, memerintah atau menyuruh kepada manusia untuk melakukan kema'rufan, yaitu amal-amal yang wajib, dan juga mencegah kemunkaran atau amal-amal yang haram. Kebalikan dari sifat orang-orang munafik. Tentang amar ma'ruf nahi munkar kita sudah jelaskan panjang lebar ketika membahas salah satu ayat pada surat Al-Imran, ya, dulu. Jadi kita tidak dalami lagi. Kemudian juga sifat yang ketiga, Allah beritahu kepada kita orang-orang mukmin itu wa yuqimunas sholata, yakni menegakkan salat. Dalam kitab tafsir ini dikatakan yu'addunha 'alal wajhil kamil. Mereka melaksanakannya dengan sempurna, yaitu salat tepat waktu misalnya. Tidak malas-malasan, karena malas-malasan adalah sifat orang-orang munafik. Dan hal itu bisa kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Kita pernah menyinggung ayat-ayat sebelumnya yang menyangkut orang-orang munafik. Pada ayat ke-54 misalnya, di situ ada kata wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Tidaklah mereka menegakkan salat kecuali dengan malas-malesan gitu. Maka dari itu ketika menafsirkan sifat orang mukmin wa yuqimunas sholata, banyak kitab tafsir menyatakan yang dimaksud iqamatus shalah di sini adalah salat yang sempurna, antara lain salat pada waktunya dengan kaifiat yang sesuai dengan syariat. Jadi sesuai dengan syariat Islam. Apabila kaifiatnya terlanggar, kurang, atau waktunya diundur-undur, maka masuk sifat orang-orang munafik sebagaimana digambarkan pada ayat sebelumnya. Orang mukmin tidak memiliki sifat seperti itu, sebaliknya. Kemudian Allah juga membeberkan lanjutannya. Sifat berikutnya Allah terangkan wa yu'tuna zakata. Mereka akan menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Ini juga kebalikan dari sifat yang ada pada ayat 58 tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat-sifat orang munafik itu
wala yunfiquna illa wahum karihun. Tidaklah mereka menginfakkan, ya, tentu hartanya, ya, kecuali terpaksa, ogah-ogahan. Ya. Jadi wahum karihun di sini beda dengan orang yang mukmin sifatnya. Wa yu'tuna zakata, yakni artinya yu'tunaha ila mustahiqqiha ibtigha'a wajhillah. Mereka mengeluarkan hartanya itu kepada para mustahiq dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang munafik yang ogah-ogahan, tentu bukan karena Allah, karena pencitraan atau karena kepentingan atau karena ada udang di balik batu. Jadi ada maunya. Kalau tidak diketahui oleh orang lain, tidak di-record atau tidak disiarkan, mereka tidak akan melakukannya. Jadi riya menjadi landasan aktivitas mereka. Sementara orang mukmin disifati oleh Allah dengan sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mengapa pada sifat orang munafik maupun orang mukmin, meski Allah mencantumkan kalimat sama-sama yuqimuna sholata juga wa yutuna zakata, tapi pada sifat orang munafik Allah tambahi dengan label kecuali mereka dalam keadaan malas atau kecuali mereka dalam keadaan terpaksa. Dan Allah tidak melabeli orang mukmin pada ayat ke-71 itu dengan sifat-sifat seperti yang ada pada ayat 58 yang terkait dengan orang-orang munafik. Kemudian sifat berikutnya wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ini yang utama, yakni mukmin yang sejati adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini ditafsirkan fi kulli amrin wa nahyin, dalam setiap perkara yang menyangkut perintah maupun larangan, tanpa reserve. Hal-hal yang sifatnya qat'i wajib dan qat'i haram, maka mereka tidak berpikir panjang. Apa yang mereka dengar itu dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Itu adalah lontaran kalimat yang diucapkan oleh orang-orang mukmin. Jadi seperti prajurit terhadap komandannya. Jika ada perintah dari komandannya, siap, laksanakan. Jadi bukan siap saya pikirkan dulu, siap saya istikharah dulu, tidak. Tapi siap laksanakan. Karena tentu hal yang diwajibkan oleh Allah itu adalah kebaikan untuk hambanya. Apa yang Allah larang adalah keburukan untuk hambanya. Jadi sifat-sifat inilah yang Allah cantumkan, Allah sisipkan di antara ayat-ayat yang puluhan ayat bicara tentang sifat munafik. Dari ayat berapa itu kita bicara munafik? Tiba-tiba Allah sisipkan ayat 71 dan 72 ini tentang orang mukmin. Nanti ayat 73 kembali lagi, ya, bicara tentang orang munafik lagi terus. Ini adalah uslub atau gaya bahasa Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan untuk kita bisa memikirkan, membandingkan sifat orang munafik, sifat orang mukmin, apa yang diperoleh dengan orang munafik, apa yang diperoleh orang mukmin, dan bagaimana ganjaran mereka nanti. Karena itu ketika Allah menjanjikan kepada orang munafik juga sesuatu, pada ayat berikutnya juga Allah akan menjanjikan kepada orang mukmin juga sesuatu yang lain tentu. Kemudian Allah menyatakan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya rahmat adalah kebaikan. Jadi rahmat artinya fadilah dan berkah, kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Beda dengan laknat. Karena kebalikannya adalah laknat. Jadi untuk orang-orang munafik, maka lahumul la'natu wa lahum su'ud dar dalam ayat surat Ghafir. Jadi surat Ghafir di mana Allah menyatakan kepada orang munafik itu mereka akan mendapatkan lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka akan dapat laknat, artinya laknat tafsirnya mereka tidak dapat berkah, tidak dapat fadilah, karunia dari Allah, dan tidak dapat kebaikan ataupun rahmat tadi. Jadi kebalikannya dari laknat adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seorang mukmin dapat kebaikan dan rahmat dari Allah, tidak peduli atas apa yang terjadi dari manusia atau dari makhluk, mau celaan, mau isolasi atau apa, ya. Karena tidak mungkin seorang mukmin itu melakukan kesalahan, ya. Karena dia orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam arti kesalahan di sini yang haram, karena itu sifat-sifatnya.
atau dosa-dosa besar ya, sifat-sifatnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menaunginya dengan kebaikan. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi azizun di sini ghalibun la yuglab, yaitu Allah itu maha menang, nggak pernah kalah maksudnya. Ghalibun la yuglab, yu'izzu min man ata'ahu wa yudhillu man asahu. Allah akan muliakan orang yang mentaatinya dan Allah akan hinakan orang yang bermaksiat kepadanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi meski orang mukmin itu dihinakan oleh makhluk di dunia, di mata Allah Subhanahu wa taala berbeda. Dia dapat kemuliaan. Banyak orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya lalu dipersekusi dan dilecehkan, dicederai, ditangkap, disiksa atau dibunuh. Kisah-kisah tentang tokoh-tokoh para ulama sejak zaman dulu sampai hari ini atau kemudian nanti pasti akan dipenuhi dengan kisah-kisah seperti itu. Di mata manusia seperti itu, tapi mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mentaati Allah dan Rasulnya itu adalah risiko pada zaman ketika kebenaran itu dianggap kebatilan dan kebatilan itu dianggap kebenaran. Maka pasti orang yang menegakkan kebenaran dianggap batil dan orang yang menegakkan kebatilan dianggap benar. Sedangkan makna dari hakimun atau maha bijaksana di sini ditafsirkan yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihi ala asasil hikmah, meletakkan setiap perkara di tempatnya berdasarkan kebijaksanaan, berlandaskan pada kebijaksanaan. Jadi bisa saja misalnya kita menganggap ada dua orang datang, kita punya kue satu dibelah ya. Kita menganggap adil kalau dibelah dua ya, setengah-setengah. Tapi kalau kita telusuri ya, si fulan ini memang dia sebatang kara, tapi si fulan yang datang di rumahnya dia punya keluarga, maka tentulah keadilan menurut asas kebijaksanaan seharusnya lebih banyaklah orang yang punya tanggungan, kan begitu? Itu maksudnya. Jadi kalimat yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihi ala asasil hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya berlandaskan hikmah. Karena kita tahu adil itu kan wada'u syai' fi ghairi mawadi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dolim ya, lawannya adil. Sedangkan adil yaitu wad'u syai' fi mawdi'ihi. Tapi di sini ala asasil hikmah karena ada kalimat hakimun tadi. Kalimat hakim, sifat bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu iri hati ketika Allah memberikan rezeki kepada seseorang mungkin lebih banyak. Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Mungkin tanggungannya lebih banyak, bisa jadi menurut mata kita. Tapi mungkin juga ujian yang diberikan akan lebih berat. Bisa juga ada kebaikan, sekaligus ada ujian yang Allah berikan dalam kebaikannya itu kepada makhluk. Allah yang maha mengetahui tentang masalah itu. Cukuplah kita bersyukur dan juga bersabar. Itu mengenai ayat ke-71. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ke-72 tentang janji Allah, masih sifat orang mukmin. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat, Allah menjanjikan kepada orang-orang, berjanji kepada orang-orang mukmin dan mukminat, jannatin, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga-surga itu mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga-surga itu, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, di surga-surga Aden itu banyak tempat-tempat yang bagus, wa ridwanu minallahi akbar, akan tetapi keridhaan Allah itu jauh lebih besar, lebih agung. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itu merupakan keberuntungan yang besar. Jadi sebagaimana Allah menjanjikan kepada orang munafik laknat
dan juga tempat yang buruk. Lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Maka bagi orang mukmin juga Allah menjanjikan sesuatu yang berbeda dengan orang munafik. Kepada orang munafik Allah sediakan neraka paling bawah, yang paling bawah. Jadi bagi orang-orang munafik itu letak nerakanya bukan hanya bagian tengah atau bagian atas, tapi Allah deskripsikan dengan detail. Fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu bagian paling bawah, paling panas, paling menderita, paling sengsara, paling susah. Semua serba paling dibandingkan dengan orang kafir yang lainnya. Ini spesialnya orang munafik, siksaannya. Maka sebaliknya, orang-orang mukmin juga punya tempat berbeda dan spesial. Jadi Allah di sini menyatakan bahwa janji Allah kepada mereka adalah jannatin, surga-surga. Jadi banyak surga yang bisa kita dapatkan, dan surga itu bertingkat-tingkat. Bisa saja mendapatkan semuanya. Bisa juga 2 surga, mungkin juga 1 surga. Bisa surga yang paling rendah. Bisa mungkin kita dapat seperti kita booking hotel aja, kalau banyak uang ya kita booking semuanya kan gitu. Sampai presiden suite-nya yang paling atas itu. Tapi kalau kita uangnya terbatas ya economy class lah, standar aja, atau deluxe room. Bukan yang premium. Orang mukmin juga begitu, bertingkat-tingkat dari segi amal dan ganjarannya. Tapi walaupun economy class tetap surga gitu. Hotelnya sama namanya hotel. Bukan kelas melati berbintang juga, cuma klasifikasi kelas kamarnya, ruangannya berbeda. Itu yang membedakan nanti fasilitas yang didapat. Hotelnya sama-sama bintang 5, tapi standar room aja. Beda dengan orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, tentulah fasilitasnya yang diperoleh lebih banyak sesuai dengan amal perbuatannya di dunia dahulu. Jadi Allah beritahu kepada kita, ini janji Allah berarti pasti. Jadi yang menyangkut janji Allah itu beda dengan janji manusia. Maka janji Allah itu pasti, artinya pasti surga itu didapat, pasti bagi orang mukmin. Bukan maybe yes, maybe not. Seperti janji manusia. Ini perbedaan kalimat wa'adallahu. Jadi janji Allah kepada orang mukmin dan mukminat itu walaupun janji berarti ini kepastian. Allah kemudian gambarkan sifat surga itu, sebagian sifatnya pada ayat ini. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga-surga itu mengalir sungai-sungai. Kalau kita gambarkan tempat yang enak dan indah, salah satu yang tergambar pada benak kita pastilah daerah pegunungan yang kalau nggak ada sungai nggak seru lah. Gurun pasir apa, gunung apa cadas gitu, seperti yang ada di Saudi. Tapi begitu ada sungai, pasti akan ada pepohonan, pasti akan ada sayuran, pasti akan ada fauna, pasti akan ada keindahan. Bukan hanya suaranya, pemandangannya, tapi ragam flora dan faunanya. Allah cukup menyisipkan mengalir sungai-sungai, itu sudah tergambar dalam diri kita flora dan fauna yang ada sekitarnya. Gak perlu Allah beritahu di sana ada jangkrik, ada ini, gak perlu. Jadi Allah cukup dengan menyisipkan kalimat tajri min tahtihal anhar, mengalir, sungainya mengalir, bukan sungai yang mandek airnya. Nggak seru lah kalau sungai yang mandek. Kita buat air terjun kecil-kecilan di depan rumah, di teras rumah, pastilah airnya harus mengalir lah, ada suara gemericiknya supaya seru kan gitu. Beda dengan air yang ngembeng, ya apa ngembeng, kehidupan pun akan mati lama-lama kan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan luar biasa, dengan satu kalimat cukup sehingga manusia bisa menggambarkan keseluruhannya. Kalimat tajri min tahtihal anhar. Di sini ditafsirkan wa'adahum ala imanihim bi jannatin warifatil dhilal. Yaitu Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman itu dengan surga-surga warifatil dhilal yang dinaungi kehijauan. Jadi memang dalam ayat lain digambarkan surga itu hijau, dominan warnanya hijau, bukan hijau seluruhnya. Ya itu terserah kepada ahli fisika nanti ininya penjelasannya. Tapi katanya warna hijau itu warna yang menyejukkan mata,
dibanding warna lain. Warna untuk terapi healing. Jadi orang yang stres, orang yang berat kerjanya suntuk, dikasih yang hijau-hijau itu, ya begitulah. Sebagian ahli sinematografi bahkan mengatakan hijau itu kita bisa buat apa aja backgroundnya. Jadi orang bikin adegan, di belakangnya layar hijau, nanti tinggal diedit aja, selipin apa aja bisa. Jadi sebagai gambaran bahwa dengan hijau ini kita bisa menafsirkan atau menggambarkan apapun bisa terjadi di surga itu. Semua kenikmatan bisa kita gambarkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mana dengan kata hijau. Di sini kemudian ditafsirkan tajri min tahti qusurihal anhar. Jadi di bawah di surga itu ada istana. Ini menurut tafsirnya. Ada istana dan di bawah istana itu ada sungai-sungainya. Kita pernah nonton kan film-film abad pertengahan, kastil-kastil itu. Sekitar kastil ada sungainya, ada paritnya. Ini mengalir. Bahkan ini di bawah kastilnya. Ini menurut tafsir Safatul Tafasir. Jadi kalimat tajri min tahtihal anhar, ada sungai di surga itu, karena dalam hadis memang disebutkan di surga itu banyak bangunan-bangunan yang megah dan istana-istana besar dan tinggi. Nah di bawahnya itulah mengalir sungai, itu maksudnya tafsir ini. Jadi bukan cuma sungai begitu saja, ada memang, tapi juga ya, ada bangunan yang di bawah bangunan itu mengalir sungai. Jadi orang artinya kalau tidak ingin keluar melihat pemandangan, cukup dari dalam bangunan itu dia menengok ke bawah, udah ada sungai. Dia bisa lihat ikan, flora yang ada di dalamnya, yang menyejukkan mata, nggak pernah menyengsarakan, membuat orang refresh, tidak melelahkan. Ya pokoknya begitulah, susah gambarannya. Jadi ini hanya bisa tafsiran menurut manusia yang terbatas. Kemudian sungai-sungai itu kalau kita lihat ayat yang lain ya, itu kan ada yang dari susu, ada yang dari madu, ada yang dari khamr yang tidak memabukkan, ada yang dari air biasa. Jadi jangan bayangkan seperti sungai yang ada di dunia, apalagi kali Ciapus itu waktu banjir, jangan. Tapi ini sungai yang macam-macam. Jangan juga bayangkan seperti Kali Pesing, namanya aja Kali Pesing. Jadi surga ini sungainya semerbak harumnya sesuai dengan jenis sungainya. Sungai madu tentu harumnya harum seperti madu. Sungai susu berbeda juga harumnya. Sungai khamr juga tergantung jenis buah yang dijadikan khamr itu, macam-macam. Jadi bisa kita bayangkan, bukan cuma kita bisa menciduk airnya untuk kita minum, melihat pemandangannya, gemericik airnya, tetapi juga harumnya muncul di situ. Karena surga itu harum, termasuk sungai-sungainya. Ini yang tidak pernah dijumpai di dunia. Jadi kalau kita masuk bangunan atau dari luar aja kan nggak kecium lah bangunan megah sama bangunan yang kuno atau bangunan yang gubuk itu, apa ada semerbaknya, kan nggak ada. Begitu masuk baru, tapi semerbak itu bukan dari bangunannya, tapi karena nggak bersih. Orang nggak bersih aja. Bangunan megah karena disemprot kan gitu. Kalau nggak disemprot, di surga nggak perlu semprotan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mensifati lagi tentang janjinya mengenai surga itu, khalidina fiha. Di dalamnya manusia itu kekal. Kalau sudah bicara kekal ya nggak ada akhir. Manusia berawal, tapi orang mukmin yang masuk surga tidak berakhir. Jadi nggak ada ujungnya. Di sini ditafsirkan labisina fiha abada. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka mendapatkan kenikmatan itu nggak pernah putus. Nggak pernah ada kata istirahat. Apa bosan? Ya dibuat tidak bosan, Allah yang maha berkehendak. Tidak ada perasaan bosan. Kan ada orang bosan, saya udah kaya melulu, kapan kita miskinnya? Kalau kita sebaliknya. Nah di surga nanti tidak akan ada istilah itu atau perasaan itu. Allah sudah rubah bentuk makhluk orang-orang mukmin itu dari segi wujudnya, dari segi nalurinya, begitu juga dari segi perasaan-perasaan yang ada di dalamnya.
Perasaan benci tidak akan ada, perasaan marah, perasaan capek, bahkan berkeringat pun ya, itu enggak. Jadi lelah tandanya, lalu berkeringat, atau bau aja enggak. Jadi tidak akan kita mencium bau. Kemudian Allah mensifati dengan kalimat lain, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan di surga Aden itu ada tempat-tempat yang bagus. Jadi surga itu bukan tempat kosong seperti dapat pegunungan atau pantai. Di sana ada gedung-gedungnya, di sana ada pasarnya, seperti kehidupan normal. Di sana kita akan bertetangga, tapi tetangga bukan tetangga yang buruk. Mungkin kita bertetangga dengan para nabi, mungkin dengan orang-orang saleh, dengan para syuhada, dengan orang-orang baik. Tetangga itu orang-orang yang baik, berarti kita bisa bayangkan kehidupan di sana itu nggak pernah rusuh, nggak pernah gaduh. Sementara di dunia ini kita ditakdirkan Allah hidup di tengah hiruk pikuk dan kegaduhan. Jadi susah untuk membayangkan ketentraman atau kebahagiaan, apalagi sifatnya selama-lamanya, sesuatu yang di luar dari akal manusia. Allah di sini gambarkan kita akan dapatkan itu nanti. Bukan 60 tahun, 70 tahun selamanya. Di dalam banyak kitab tafsir dicantumkan juga hadis-hadis tentang sifat-sifat surga. Saya ingin mengutip juga beberapa hadis di sini. Antara lain hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua surga di mana di dalamnya wajan-wajan, tempat minum, tempat makan, tempat air, segala macam itu terbuat dari emas, wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya surga itu terbuat semuanya dari emas. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada juga dua surga yang terbuat dari perak, di mana wajan-wajan atau wadah-wadahnya itu dan apa yang ada di dalamnya itu semuanya dari perak. Berarti ada kualitas surga di sini, ada dua kualitas, ada yang kelas gold, ada yang silver. Ini baru yang diberitahu dua jenis. Berarti ada jenis lainnya, karena surga itu ada 100 tingkatan. Berarti ada jenis lainnya yang kita nggak tahu. Rasul tidak beritahu semuanya. Kemudian wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati adn. Antara penghuni surga, di sini dikatakan wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ila rabbihim, antara penghuni surga dengan Allah itu bisa melihat satu sama lainnya, penghuni satu sama lainnya. Dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini dikatakan dalam hadis illa ridaul kibriya, kecuali ketika melihat Allah, kecuali ada selendang kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, itu yang menghalanginya. Fi jannati adn, di surga Aden. Dalam ayat lain memang ada penjelasan yang menyangkut orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ditafsirkan makna dengan majaz atau makna dengan hakiki, tapi sebagian besar mengatakan itu makna hakiki. Melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan dan kenikmatan sejati yang akan diperoleh orang-orang mukmin, yang tidak akan pernah diperoleh orang-orang munafik yang disifati oleh Allah di dalam ayat surat At-Taubah ini. Sedangkan sifat surga lainnya, mengapa tadi saya katakan surga itu berderajat? Karena di dalam hadis Sahihain, yaitu Bukhari Muslim, juga ada hadis di sini, man amana billahi wa rasulihi, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqama sholata wa shoma Ramadan, menegakkan sholat dan saum di bulan Ramadan, fa inna haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah, maka orang-orang itu berhak mendapatkan haknya dari Allah. Artinya wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Hajara fi sabilillah au jalasi fi ardhihi allati wulida fihi. Baik orang itu juga ikut hijrah dari Makkah ke Madinah maksudnya,
atau dia terhalang hijrahnya, tidak bisa hijrah. Apabila mereka mukmin tetap mukmin, walaupun tidak berhijrah, terhalang hijrahnya, tetap dapat surga. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, inna fil jannati mi'ata darajatin. Ini kalimatnya. Sungguhnya surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi, di mana Allah telah siapkan surga itu bagi para mujahid di jalannya. Baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ard. Satu derajat atau satu tingkat dengan tingkat surga yang lainnya itu seperti antara jaraknya langit dan bumi. Jadi sangat luas. Sementara surga itu 100 tingkat atau 100 derajat. Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kamu berdoa dan mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang tertinggi, tapi letaknya di tengah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari surga Firdaus itulah mengalir, jadi sumbernya mata air dan sungai-sungai di surga yang lainnya itu berasal dari surga Firdaus. Ini penjelasan dari hadis. Kita tahu, kalau kok tahu ya dari hadis. Rasulullah yang jelasin. Wa fauqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus itu terletak arsy-nya Allah. Jadi letak arsy-nya Allah itu paling dekat dengan surga Firdaus dibanding surga yang lain. Surga yang lain tingkatannya saja beda 2 tingkat saja udah antara langit dan bumi gitu. Kita bisa bayangkan. Berarti surga paling rendah ya 100 kali langit dan bumi. Jadi jaraknya bukan main jauhnya. Kita di dunia bisa membuat jarak 1 unit astronomi kan gitu, untuk memperpendek dan menyederhanakan. 1 unit astronomi itu jarak bumi kepada matahari, 1 unit astronomi. Tapi ujungnya tata surya masih bisa dihitung puluhan unit astronomi. Ujungnya galaksi Bima Sakti kita mungkin ribuan unit astronomi. Tapi ujungnya alam semesta masih jadi perdebatan di antara para astronom, apakah ada ujungnya atau tidak ada ujungnya alam semesta itu. Saking jauhnya dan belum bisa dipastikan itu paling ujungnya itu di mana bintang-bintang itu keberadaannya. Karena setiap peralatan baru muncul, jarak terjauh didapatkan, masih ada di situ bintang. Nanti ada lagi teleskop yang lebih canggih lagi, masih ada lagi yang lebih jauh didapatkan lagi gugusan bintang. Jadi mereka belum sampai pada kesimpulan ada ujungnya apa enggak. Jadi itu baru urusan alam semesta, itu langit pertama itu. Langit pertama yang ujungnya aja orang belum bisa dipastikan di mana. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan langit kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya? Jadi surga itu satu sama lain jaraknya seperti itu antara bumi dan langit. Jadi saking dahsyatnya itu jarak, nggak bisa digambarkan lah. Kemudian Rasulullah juga menggambarkan tentang bangunan surga. Jadi di sini dikatakan surga itu labinatu dzahabin wa labinatu fiddatin. Bangunannya itu ada yang terbuat batak-bataknya dari emas, ada yang terbuat dari perak. Seperti tadi. Jadi ada 2 surga yang dari emas semua, ada 2 surga yang dari perak semua. Wa milatuhal misk. Plesterannya itu, plesteran luarnya itu ya, itu dari misik. Itu yang membuat harum gedung-gedungnya. Wa hasba'uha al-lu'lu wal yakut. Di terasnya itu ada kerikil-kerikil, ada bebatuan gitu, biasa kita asihkan gitu. Paling bagus batu-batu giok lah, tapi kan mahal. Jadi kita kasih kerikil aja di dunia. Nah, di surga itu dari lu'lu wal yakut. Itu jenis-jenis mutiara, lu'lu dan yakut itu, yang bermacam-macam warnanya itu. Wa turabuha za'faran, sedangkan tanahnya, pasirnya dari za'faran. Mayadkhulaha yan'amu la yab'as. Barang siapa yang memasukinya, maka dia akan merasakan kenikmatan ya, di dalamnya dan tidak akan pernah susah. Wa yakhludu la yamut, dia akan immortal, jadi abadi, nggak pernah mati. La tabla siyabuhu,
bajunya nggak pernah usang apalagi robek. Bukan berarti nggak pernah ganti. Wala yafna syababuhu, dan kebugaran atau mudanya itu nggak pernah hilang atau hancur. Fresh terus, glowing terus, muda terus kulit kita, wajahnya, perawakannya, tinggi besarnya, nggak pernah peot, membungkuk, kemudian pikun, nggak ada. Cerita itu di surga tidak ada. Jadi nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek, lansia, disabilitas, nggak ada di sana. Orang-orang yang nggak normal itu nggak ada. Jadi semuanya kebaikan. Ini Rasulullah yang menjabarkan kepada kita. Dalam hadis lain dikatakan bahwa gedung-gedung surga itu bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Bagian dalamnya bisa terlihat dari bagian luarnya. Coba. Dulu kaca itu lebih berharga daripada emas. Dulu cermin. Orang bisa jual cermin itu dengan ngasih mahkotanya. Saking mahalnya. Itu menggambarkan betapa orang yang punya bangunan seperti kaca itu luar biasa kayanya dan emas bisa dikalahkan. Tapi Allah alam terbuat dari apa? Hanya Rasul di sini menggambarkan bagian dalamnya bisa terlihat dari luarnya, luarnya bisa terlihat dari bagian dalamnya. Jadi bukan berarti seperti akuarium bisa dilihat sama orang yang bukan pemiliknya dong. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasanya. Dia tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak berhak. Walaupun gedung-gedungnya itu bisa dilihat dari dalam dan dari luarnya dan juga sebaliknya, tapi yang tidak berhak tidak akan bisa melihatnya. Itu bicara urusan fisiknya, Rasulullah gambarkan kepada kita. Allah juga gambarkan dalam banyak ayat, dari mulai sungai-sungai yang mengalir, dari mulai buah yang mudah dipetik, dari mulai kain-kain sutra yang terhampar gampang tinggal diambil. Semuanya bermutu kelas 1. Nggak ada yang kelas KW di situ semuanya. Yang kita inginkan. Dan juga pasangan-pasangan yang jelita. Jadi banyak hadisnya. Bahkan lebih detail lagi rinciannya. Pasangan-pasangan yang jelita itu. Bagaimana antara orang yang menjadi penghuni surga dengan para penghuninya, relasinya. Antara penghuni surga dengan pasangan-pasangannya yang jumlahnya banyak. Bagaimana juga dilayani oleh pemuda-pemuda yang tampan, yang menjadi pelayan-pelayan mereka. Jadi bukan, kalau imajinasi kita biasanya tentang pembantu rumah tangga, biasanya kan orang-orang tua, karena nggak rese kan gitu biasanya. Gajinya juga bisa dikendaliin. Tapi surga nggak ada yang melayani kita itu orang-orang seperti itu. Fresh semua orangnya, pemuda yang gesit cekatan. Yang senyum, yang melayani kita tidak pernah mengecewakan. Di luar dari istri-istri atau pelayan-pelayan bidadari-bidadari yang lain. Itu semua digambarkan secara detail dalam banyak hadis. Jadi ayat ini bisa dirinci oleh banyak hadis yang belum bisa diwujudkan dalam bentuk sinetron atau film oleh manusia di dunia. Belum pernah. Karena susah. Membuatnya susah. Kalau kita dijanjikan dengan bentuk kehidupan seperti itu, dengan keabadian saja, dengan kenikmatan yang tidak pernah kita dapat kesusahan di dalamnya, dengan kita berhubungan dengan makhluk-makhluk penghuni surga lain, dengan kebaikan, nggak pernah ada kegaduhan sedikit pun, maka siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak ingin atau terobsesi dengan janji semacam itu? Dan Allah yang menjanjikan kepada kita. Tapi kata Allah hebatnya, waridwanu minallahi akbar. Ridha Allah itu jauh lebih agung, lebih besar dari yang semua itu tadi. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridha Allah. Jadi ini sekali lagi untuk mengalihkan manusia tidak hanya bertumbuh pada aspek-aspek fisik. Ridha Allah itu jauh melampaui segala yang akan diperoleh bagi orang-orang mukmin tadi. Maka itulah yang seharusnya jadi obsesi orang-orang mukmin. Yang hakiki adalah kita ingin ridha Allah, baru jannat. Jadi tidak salah juga orang mau ingin surga, ya. Ingin surga otomatis dia juga Allah ridhoi. Tapi yang lebih utama adalah memang ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Safatul Tafasir ini yang dimaksud ridwanullah minallah wa ridwan minallahi akbar, syai'un min ridwanillahi akbar min dzalika kulli.
Jadi keridhaan Allah itu jauh lebih agung, jauh lebih besar dari semua halal fisik yang didapatkan di surga. Di dalam salah satu hadisnya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga, yaqulullahu ta'ala li ahli jannah, ya ahlal jannati, kata Allah, wahai para penghuni surga. Maka penghuni surga menjawab, fayaquluna labaika rabbuna wa sa'daika. Ini adalah cara menjawab para penghuni surga, ya. Labaika rabban, ya wahai Tuhan kami, dengan penuh kebahagiaan. Jadi sambutan dengan penuh kebahagiaan. Fayaqulu, Allah bertanya kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kalian ridha dengan apa yang kalian dapatkan ini? Kata mereka, wa malana lanarda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Mengapa kita tidak merasa ridha? Ya. Karena sesungguhnya engkau telah memberikan kepada kita apa yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Seakan-akan dia dapat paling hebat gitu. Padahal mungkin surganya paling rendah. Tapi dia merasa itu paling, nggak ada yang lainnya lah yang bisa ngalahin dia gitu. Itu perasaan yang Allah tanamkan kepada ahli surga, sehingga tidak menimbulkan hasud kepada yang lainnya. Jadi dia merasa paling dapat surga yang paling hebat gitu. Sehingga dijawab olehnya, kenapa nggak ridho? Kita ini orang yang dapat sesuatu yang tidak diperoleh oleh orang lain gitu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "U'tikum afdalu min dzalika." Aku akan berikan kepada kalian hal yang lebih afdal, yang lebih mulia dari yang kalian dapat ini. Penghuni surga kemudian menjawab, "Ayyu syai'in afdal min dzalik?" Apalagi yang lebih mulia dari yang kita dapatkan ini? Kita merasa ini yang paling hebat ini yang kita dapatkan ini. Fayaqulu, Allah kemudian mengatakan, uhillu alaikum ridwani, telah dihalalkan bagi kalian itu keridhaanku. Fala asqata alaikum ba'dahu abadan. Maka sejak saat itu kalian tidak akan dapat kemurkaan, kemarahan lagi dari Allah selamanya. Jadi Allah nggak akan pernah marah, murka, benci kepada hamba-hambanya selamanya. Istilah ridha itu, ridha berarti ya rela, suka, seneng. Setelah itu nggak pernah Allah marah, benci, segala macam, sakit hati seperti sifat manusia kalau disifati manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang tidak semisal dengan sifat manusia, jauh dari sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh manusia. Jadi ini keridhaan yang lebih agung lagi, karena kalau Allah tidak benci kepadanya, ya udah selesai. Hidup itu ya sudah selesai, maksudnya udahlah, nggak usah mikir keburukan. Yang penting Allah itu suka, senang, udah selesai. Berarti ya surga terjelas otomatis. Itu derivatifnya lah, sebab akibat. Nah, dalam hadis ini sebuah rahasia yang diberitahu melalui Rasulnya bahwa ada sesuatu yang lebih agung dari kenikmatan surga, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ridha itu adalah diberinya apa yang diinginkan oleh makhluknya. Tapi begitu seorang dapat ridha Allah selamanya, nggak pernah dibenci oleh Allah, tidak pernah dimurkai, berarti nggak pernah ada cerita sedetik pun dia akan dimusuhi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah cukup baginya. Otomatis surga dia akan dapatkan. Itu selamanya. Jadi selamanya. Sementara di dunia kita bisa hidup, besok bisa melakukan kesalahan, nanti siang mungkin kita bisa berlaku salah, hilaf. Di surga tidak akan terjadi. Jadi surga itu hasil, bukan lagi kita bersusah payah seperti di dunia. Seperti petani, panennya aja istilahnya. Sesuatu yang menyenangkan, panen. Sementara dunia itu seperti kita menanam. Jadi kita mengusir hama, menggali, memelihara, menanam benih, menjaganya, menyemprotnya supaya subur, tumbuhannya lebat dan seterusnya. Memang menyusah payahkan dunia bagi orang mukmin. Tapi hasilnya nanti itu yang akan menggembirakan. Jika petani pada saat panennya, maka di surga itu panen terus-menerus. Tidak pernah kita lagi bercocok tanam seperti di dunia.
Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebut dzalika huwal fawzul azim. Yang seperti itu keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang tidak akan pernah ada ruginya. Jadi di sini dikatakan dzalika huwa adz-dzufrul azim alladzi la sa'adata ba'dahu. Adz-dzufr itu juga sama artinya dengan keberuntungan tadi yang dalam ayat. Jadi fauzul azim, dzufrul azim, la sa'adata ba'dahu. Dan setelahnya yang ada cuma kebahagiaan aja, tidak ada kesengsaraan. Baik, ayat berikutnya kita masuk lagi ke bagian munafik dan kafir. Pada ayat ke-73 Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghludz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu di jahannam, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruknya tempat. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwasanya orang munafik itu tidak pernah ada perintah dari Allah untuk membunuhnya. Ya. Maka pada ayat ini ada kesan seakan-akan ini adalah perintah Allah untuk membunuh orang munafik. Karena kalimatnya jelas, jahidil kufar wal munafiqin. Perangi orang-orang kafir dan orang munafik. Nanti kita akan tahu ada perbedaan yang dimaksud jahidil kuffar wal munafiqin di sini. Dalam banyak kitab tafsir yang berlandaskan pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahidil kuffar itu ya jelas, perangi orang kafir. Saya pernah menyinggung bahwa di dalam surat At-Taubah ini ada 3 ayat jihad. Dalam Al-Qur'an ada 4 ayat qital, ayatul qital atau ayatus saif disebut oleh para mufassir seperti Imam Ibnu Katsir. Dalam Al-Quran itu ada 4 ayatus saif, 4 ayat pedang. Yang pertama ayat pedang untuk orang musyrik, awal dari surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah, qatilul musyrikina kaffah. Kemudian yang kedua ayat pedang untuk orang kafir, surat At-Taubah ayat berapa? 29 ya. Kita sudah pernah singgung beberapa minggu lalu, 29 yang qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir itu dan seterusnya. Wala yadinuna dinil haqq. Ya. Hatta yu'tul jizyah. Di situ kan ada kalimat min ahlil kitab. Nah, jadi sasaran objeknya adalah ahlul kitab. Itu ayat saif yang kedua. Maka ayat saif, ayat pedang yang ketiga ini orang munafik. Ini ayatnya, ayat 73. Dan ayat saif yang keempat itu di Quran surat Al-Hujurat tentang memerangi orang bugot. Ya. Jadi orang bugot. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ya. Jika 2 kelompok, 2 golongan orang mukmin saling berperang, ya, maka damaikan di antara 2 kelompok itu, kan perintahnya begitu. Tapi kalau salah satu dari kelompok itu membangkang, ya, fa in bagha ihdahuma, ya, jika salah satu dari 2 kelompok itu bughat, membangkang, maka faqatilul ladina, dan perangilah orang yang atau kelompok yang membangkang tersebut. Itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat. Itu ayat saif yang keempat, ayat pedang yang keempat. Nah, kita di sini mempelajari ayat pedang yang ketiga. Surat At-Taubah ini ada 3 ayat pedang. Itu kepada orang munafik bagaimana wujudnya. Apakah kalau ada orang munafik kita temukan kemudian kita bunuh, kita bacok? Di dalam tafsir ini, ya, dalam tafsir ini langsung nih di sini. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, jahidul kufaru bisaif wal munafiqina bil lisan. Nah, itu penjelasannya. Ini salah satu metode tafsir bil ma'sur, di mana sahabat Nabi menafsirkan. Yang paling baik memang ketika hadis Nabi menafsirkan ayat. Tapi jika tidak dijumpai penafsirannya, maka penafsiran sahabat bisa diambil. Itu metodologi tafsir bil ma'sur. Bukan tafsir berdasarkan bahasa birra'i, bukan. Kita bisa mendapatkan tafsir dengan perbuatan Nabi sebenarnya, yaitu Nabi tidak pernah membuat pengumuman orang munafik itu bunuh, nggak pernah ada. Itu menjadi tafsir bagi kita. Bahkan beliau katakan ketika ada sahabat, ada 2 kisah ya. Yang pertama kisah tentang Abdullah bin Ubay. Kita sudah tahu lah Abdullah bin Ubay.
gembong munafik, di mana beberapa sahabat seperti Umar menawarkan diri, ya Rasulullah, beri izin saya untuk pancung orang ini. Tapi Rasul mengatakan, apa kata orang-orang Arab nanti bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya? Beliau menolak, memberi izin, memberi perintah. Dan kisah yang kedua, kisah pada saat perang Tabuk. Sepulangnya dari Tabuk, kalau tidak salah Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat begitu. Sepulang dari Tabuk, ketika beliau dituntun untanya oleh Hudzaifah bin Yaman bersama dengan Amr, sahabat Amr, ya. Ada dua yang menuntun unta Rasulullah SAW, ya. Maka berjumpa dengan 12 atau 10 orang kelompok orang munafik yang ingin mencederai Nabi. Tapi Nabi menghardik mereka sehingga mereka lari. Nabi bertanya kepada Hudzaifah, apakah kalian tahu siapa mereka? Kata Hudzaifah, tidak tahu, karena wajahnya tertutup, ya, bukan pakai masker, ya, pakai kain. Tapi saya tahu kuda-kudanya itu. Dari mana kuda-kuda itu? Itu hebatnya orang Arab. Kuda-kudanya ini orang milik suku ini suku ini. Dari kuda-kudanya. Lalu Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, tidak akan lebih baik engkau utus orang-orang ke kabilah-kabilah itu supaya menyerahkan orang-orang tadi dan engkau hukum orang-orang itu, karena berusaha mencelakakan Nabi. Jadi itu orang munafik, kata Rasulullah dalam teks hadis itu, mereka adalah orang munafik. Ketika bertanya kepada Hudzaifah, tahukah mereka siapa? Enggak tahu. Mereka adalah orang-orang munafik. Maka Rasul menolak dengan kalimat yang sama seperti dikatakan kepada Umar. Apa kata orang Arab nanti jika Muhammad membunuh para sahabatnya? Itu dalil juga bagi kita bahwa kepada orang munafik Nabi tidak pernah ada perintah perang kepadanya, perintah bunuh kepadanya. Sehingga apa makna jahidil kufar wal munafiqin? Kan ini kalimatnya jelas, jihad. Maka Abdullah bin Abbas ini mengatakan jihad bil lisan. Tetap jihad, tidak bisa dibatalkan. Oh, firman Allah ini salah, yang betul perbuatan Nabi, enggak. Tidak kontradiktif. Tetap jihad itu maknanya, tetapi arti dalam makna lain, yaitu jihad bil lisan. Karena jihad itu kan ada jihad bis saif, ada jihad bil lisan, ada jihad bil amwal, ada jihad bil fikr. Jadi macam-macam. Ini Abdullah bin Abbas berpendapat, kepada orang kafir jihadnya bis saif dengan pedang, orang kafir harbi, sedangkan orang munafik bil lisan. Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang mufassir besar, dalam kitab tafsirnya menyatakan, apabila orang munafik itu menghadapi penguasa muslim atau muslim dengan mengangkat senjata, barulah ayat jihad bisaif itu bisa dikenakan kepada mereka. Itu maksudnya. Kata Imam Ibnu Katsir, penafsiran Ibnu Jarir ini yang paling relevan. Artinya tetap makna jihad bisaifnya itu ada. Yaitu jika orang munafik itu mengangkat senjata, baru dengan senjata pula jihad. Ada juga seperti mufassir Ad-Dhahhak dari generasi kedua, ya, kaum muslim, yang menyatakan bahwa mujahadah kepada orang munafik itu dengan bersikap keras kepada mereka secara lisan dan apa istilahnya, memojokkan mereka. Jadi memojokkan mereka. Jangan kasih kesempatan, bukan dengan pedang. Ini penafsiran sahabat dan juga tabi'in. Sebagian besarnya mujahadah kepada orang munafik itu bil lisan, atau seperti Abdullah bin Mas'ud dalam salah satu riwayatnya, dengan kalau ketemu mereka, wajah kita itu seperti wajah orang yang nggak suka ketemu mereka. Jadi wajah kita rubah, mimik muka kita, bukan seperti orang yang ridho atau senang dengan mereka. Itu mujahadahnya, bukan dengan membacok mereka gitu. Kecuali mereka mengangkat pedang, itu lain lagi. Itu penafsirannya dari kalimat jahidil kufar wal munafiqin. Kemudian waghlud alaihim, bersikap keraslah kepada mereka. Ini perintah Allah. Kepada siapa? Pada kufar wal munafiqin. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, jika kita berjumpa nih lagi jalan di trotoar, dari sana ada orang kafir, ya, kata Nabi, pojokkan jalannya kalau berpapasan. Pojokkan, maksudnya sempitkan jalannya. Jangan kita yang mengalah. Itu Nabi yang memerintah.
Jadi karena beliau tahulah bagaimana sifat orang-orang kafir dan sifat orang-orang munafik. Jadi dalam hidupnya tidak layak mereka itu mendapat kemuliaan atau kehormatan. Karena memang Allah telah menempatkan mereka seperti itu. Rasul juga telah menempatkan mereka seperti itu. Ini kalimat waglud alaihim, yakni usdud alaihim bil jihad wal qital wal ir'ad. Bersikap keras kepada mereka dengan jihad, qital dengan perang, wal ir'ad dengan menakut-nakuti. Dan mereka itu wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu di jahannam. Nah, ini lebih tegasnya. Jadi kesudahan orang munafik dan orang kafir itu tempatnya di jahannam. Wa bi'sal masir, itu adalah seburuk-buruknya tempat. Bi'sal makan alladzi yusaru ilaihi jahannam, di mana selamanya mereka di jahannam. Jadi sudah tempat paling buruk selamanya pula, kebalikan dari sifat yang Allah janjikan kepada orang mukmin. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-74 yang kita bahas pagi ini, Allah berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallau yu'adzibhumullahu 'adzaban alima fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyi wala nasir. Jadi kata yahlifuna billah itu adalah sumpah mereka, orang-orang munafik. Mereka yahlifuna billah, bersumpah atas nama Allah. Mengapa? Maqalu, bahwa mereka tidak mengatakan itu. Ini ada ceritanya itu. Jadi kalau ada ayat begini, kita harus tahu apa maksudnya. Yahlifuna billah maqalu. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan itu. Walaqad qalu kalimatal kufr. Kata Allah, sungguh mereka telah mengatakan kalimat kufur. Wa kafaru ba'da islamim, dan itu berarti mereka telah kafir setelah sebelumnya Islam. Apa kalimatnya? Kita bisa lihat dalam kitab-kitab Sababun Nuzul atau kitab-kitab tafsir besar yang biasanya mencantumkan kronologis turunnya ayat ini. Salah satu riwayat dari Abdullah bin Abbas, ada salah seorang munafik bernama Jallas bin bernama Jallas lah bin siapa saya lupa. Bernama Jallas. Jadi Jallas ini orang munafik pernah berkata, apabila orang itu memang benar, orang itu maksudnya Muhammad SAW, Rasulullah. Apabila orang itu memang benar, maka kita ini lebih buruk dari keledai. Maksudnya, kalau memang Muhammad itu benar omongannya, berarti kita ini lebih buruk dari keledai. Itu penghinaan kepada Nabi, bukan penghinaan kepada diri mereka. Walaupun ada kata keledai bagi mereka, ya. Tapi yang dituju adalah objeknya Rasulullah SAW. Nah, kata-kata ini didengar oleh salah seorang mukmin, dilaporkanlah kepada Nabi, kan gitu. Dipanggillah orang ini. Dipanggillah orang ini, Jallas ini. Ini menurut Abdullah bin Abbas jalur ceritanya. Dipanggil kemudian tidak ngaku. Ya. Tidak ngaku, ditanya apakah benar Anda ucapkan ini. Dia tidak ngaku sambil bersumpah atas nama Allah. Itu maksud dari kalimat yahlifuna billahi maqalu. Nah, itu ceritanya baru nyambung. Jadi mereka bersumpah atas nama Allah, mereka tidak mengucapkan itu. Itu menurut salah satu riwayat. Riwayat lain, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, pernah mengucapkan kalimat yang sama seperti Jallas, karena kelihatannya ada apa istilahnya mix periwayatannya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini ada tambahan kalimatnya setelah mengucapkan jika memang orang itu benar, kita lebih buruk dari keledai, maka dia mengatakan dengan kalimat yang diabadikan oleh Allah tuh di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8 tuh. Di situ kan yaquluna la irja'na ya, ilal madinati la yakhrujunna al-a'azzu minhal adal. Seandainya kita balik kembali ke Madinah, dari mana? Dari Tabuk, dari medan Tabuk. Ini kan konteksnya perang Tabuk, surat At-Taubah. Maka pastilah orang-orang mulia itu akan mengusir orang-orang yang terhina. Maksudnya orang mulia itu mereka orang munafik, karena yang ngomongnya orang munafik, itu akan mengusir orang yang terhina. Maksudnya adalah Rasul dan para sahabat. Ini kalimat kiasannya. Orang nggak akan ngerti siapa yang dimaksud kalau nggak hidup pada zaman itu. Tapi orang-orang zaman itu udah tahu siapa maksudnya.
Jadi ya kalau orang munafik ngomong begitu, jika kita kembali ke Madinah, orang-orang mulia, artinya penduduk setempat lah, orang Ansor, yaitu orang Aus dan Khazraj, termasuk orang munafik itu kan dari kalangan Aus dan Khazraj, bukan dari kalangan Muhajirin. Nggak ada orang munafik dari kalangan Muhajirin. Orang munafik itu asalnya dari penduduk Madinah asli, dari Aus atau Khazraj. Abdullah bin Ubay juga dari salah satu suku itu, dan juga para pengikutnya, bukan dari Muhajirin, bukan dari Mekah. Maka kata dia, la yukhrijunnal azu minhal adal. Orang-orang yang mulia akan mengusir kembali orang-orang yang hina. Yakni Rasulullah SAW dan para sahabat. Kedengar sampai Rasulullah beritanya, dipanggillah gitu. Maka Abdullah bin Ubay bersumpah, demi Allah, yahlifuna billah ma qalu, bahwa dia tidak mengucapkan kalimat itu. Sementara sahabat lain ada yang dengar. Nah itu ceritanya bagaimana Umar kemudian minta kepada Nabi, ya Rasulullah izinkan saya nih penggal nih. Rasul nggak mengizinkan. Apa kata orang-orang Arab nanti? Bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Karena mereka juga adalah orang Ansor. Cuma ada yang munafik. Karena kemunafikan itu kan munculnya setelah perang Badar. Sebelum perang Badar belum ada. Di Mekah nggak ada munafik. Ayat munafik itu semuanya turun di Madinah, Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah nggak ada tentang ayat munafik. Jadi itu kalimat yang dimaksud yahlifuna billahi maqalu. Kemudian Allah cantumkan di sini kepastian walaqad. Ini bentuk past tense, berarti nggak bisa dirubah lagi. Qalu kalimatal kufur. Bentuk past tense, sungguh apa yang mereka ucapkan itu adalah kalimat kufur. Berarti di belakangnya itu kafir, di depan kita mukmin, yaitu munafik. Maka Allah nyatakan wa kafaru ba'da islamihim. Mereka itu adalah orang-orang kafir setelah sebelumnya itu muslim. Maka sebagian fuqaha mengatakan kalau ada orang munafik yang khususnya melakukan dosa atau kesalahan, menghina Nabi, mencederai Nabi dan keluarganya, nggak bisa diampuni. Jadi harus dibunuh. Walaupun dia bertobat. Tapi kalau dia berdosa tidak menghina Nabi, hanya kata-kata kufur yang lain, ya, kemudian dia bertobat dan masuk Islam lagi, bisa diterima. Tapi khusus untuk dosa mencederai Nabi, melecehkan Allah dan Rasulnya dan kitabnya, itu sudah kita singgung minggu yang lalu. yakni ayat-ayat Allah dilecehkan, direndahkan, dipermainkan, diolok-olok, nggak ada kata maaf. Karena Allah sudah mencantumkan sendiri pada ayat-ayat sebelumnya yang kita singgung, yaitu la ta'tadiru pada ayat 66. Minggu lalu kita sudah singgung. Maka jangan, walaupun mereka minta maaf, jangan kasih maaf. Maksudnya tetap hukum. Itu yang dilandasan para fuqaha, sebagiannya mengambil pendapat orang munafik yang mencederai Allah, Al-Quran atau ayat Allah, mengolok-olok Nabi dan keluarganya, nggak ada maaf. Jadi di dunia dihukum. Urusan maafnya benar apa tidaknya urusan dengan Allah. Di dunia tetap dia dihukum mati. Tapi kalau orang munafik itu bertobat selain dari dosa tadi, itu bisa diterima. Dan itu juga terjadi di zaman Nabi. Orang-orang munafik sebagiannya juga diterima oleh Allah taubatnya. Dalam sebagian riwayat, orang yang namanya tadi Jallas yang diberitakan oleh Ibnu Abbas, dalam sebagian riwayat itu pada akhirnya bertobat. Jadi mati dalam keadaan muslim, dalam kebaikan. Kemudian wahammu bima lam yanalu. Mereka punya keinginan yang nggak bisa dicapai oleh mereka. Maksudnya apa? Ini menyinggung kisah yang tadi saya nyatakan, ketika pulang dari Tabuk, Rasul dicegat oleh sekitar 12 orang munafik. Sebagaimana cerita dari Hudzaifah bin Yaman tadi dengan Amr bin Yasir. Mereka ingin membunuh Nabi. Mereka ingin memojokkan Nabi ke suatu tempat di wilayah Aqabah. Ada Teluk Aqabah kan di dalam peta itu jazirah. Di wilayah Palestina bagian selatan itu ada Aqabah. Sekarang daerah wisata, sebagiannya diambil alih oleh Yahudi Israel, sebagian besarnya dimiliki oleh Mesir. Di sana dibangun wisata. Jadi resort untuk wisata laut, di mana orang Mesir kalau wisata ke situ, orang Israel ke situ, orang dari Arab juga banyak yang ke situ. Jadi memang dibangun bagus wisata laut. Nah di wilayah itu namanya Aqabah. Jadi mereka ingin mencederai Nabi di wilayah, dipisahkan dari rombongan besar pasukan bersenjata yang dari Tabuk pulang ke Madinah itu, ingin dipisahkan Nabi itu. Nanti baru disikat itu di daerah di mana jauh dari pasukannya. Tapi nggak berhasil. Itu makna kalimat wahammu bima lam yanalu. Mereka punya keinginan tapi nggak tercapai. Itu arti dari wahammu bima lam yanalu. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih.
dan mereka tidak bisa mencederai, menyakiti Nabi. Illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan Allah tetap, begitu juga Rasulnya tetap memberikan karunia-Nya berupa kecukupan kepada mereka. Maksudnya Allah tetap beri rezeki, kekayaan kepada mereka walaupun mereka berusaha untuk mencederai Nabi. Rasul juga beri kepada mereka keluasannya, yaitu mereka tidak diperangi, tidak dibunuh. Orang-orang munafik itu sama seperti orang lainnya, dianggapnya sama dengan muslim yang lain karena memang di depannya muslim, di belakangnya siapa orang tahu kan gitu. Itu maksud kalimat an agnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Fa iyatubu yaku khairul lahum. Dan jika mereka bertaubat, maka itu adalah kebaikan bagi mereka. Dan begitulah ada orang munafik yang bertaubat, ada yang tidak bertaubat. Sebagaimana juga kita pernah menyinggung pada ayat sebelumnya. Jadi ada kelompok di kalangan orang munafik itu yang diterima taubatnya, ada kelompok yang Allah kasih azab. Jadi munafik itu bisa bertobat selama dia masih hidup, masih ada kesempatan dia bertobat. Tapi kalau mati dalam keadaan munafik, ya sudah, selesailah. Tidak bisa berubah nasibnya. Wa iyyatawallau yu'adzibhumullahu 'adzaban alima. Dan jika mereka berpaling, maka Allah akan mengazab dengan azab yang pedih. Yaitu orang yang tidak bertobat dari kemunafikannya, Allah akan azab. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Di dunia maknanya dengan diperangi, ditahan kalau mereka memberontak kepada daulah, kepada negara Islam, pada penguasa muslim, maka orang munafik itu dihinakan di dunia dengan cara diperangi, dibunuh, atau juga dipenjara, ditahan. Sedangkan di akhirat dengan azab jahannam. Jadi di dasarnya neraka. Itu untuk orang munafik. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan tidaklah di dunia itu dia punya pelindung dan penolong. Di dunia nggak ada yang suka dengan orang munafik itu. Siapa sih yang seneng? Jangankan kita yang muslim, orang kafir aja kalau dengan pendusta itu nggak suka. Di depan dia oke kan gitu, pro, di belakangnya malah ngerecokin, gebosin, kan nggak suka. Apalagi yang muslim gitu, kita. Tidak ada manusia yang normal beragama apapun suka berteman dengan orang yang punya sifat munafik. Idza hadatsa kadzaba, jika ngomong dia bohong. Idza wa'ada alafa, jika dia berjanji dia langgar. Idza tumina khana, jika diberi amanah berkhianat. Siapa yang suka? Jangankan muslim, yang non muslim pun nggak suka. Maka itu adalah azab di dunia, dia nggak punya penolong. Makanya Allah di sini cantumkan wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Di dunia nggak akan ada orang yang jadi penolong, yang akan jauh di wali, dia itu nggak mau. Siapa yang mau orang yang tabiat dan sifatnya begitu? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ayat 71 sampai 74 ini bisa dapat gambaran bagaimana bedanya orang mukmin, janji Allah kepada mereka, dan bagaimana sifat-sifat munafik. Allah kuliti satu persatu ini dalam surat At-Taubah ini. Sampai kita tahu detailnya, jeroannya orang-orang munafik. Sebagai panduan kita hidup di dunia, jika menemukan ciri-ciri itu, maka kita harus waspada. Dan bagaimana bersikap? Kata Allah, waghlud alaihim, bersikap keras kepada mereka. Jangan dikasih hati pada orang-orang munafik itu. Berlemah lembut, dirangkul, nggak bisa untuk orang-orang munafik. Kecuali yang bertobat. Jadi ini berbeda lagi. Allah alam.